Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas karakter Killmonger yang muncul di film Black Panther Wakanda Forever ini ya. Killmonger muncul ketika Shuri masuk ke Ancestral Plane setelah meminum Herb Shaped Heart, herba bentuk hati yang berwarna ungu itu. Jadi ini merupakan big question atau pertanyaan yang besar ya bagi para penonton yang nonton di bioskop, tentang kok bisa malah si Shuri ini masuk ke Ancestral Plane, tempat bertemunya para leluhur Black Panther, itu malah ketemu sama Killmonger yang jahat. Bukannya dia bertemu dengan kakaknya atau bertemu dengan leluhur keluarganya atau Black Panther sebelumnya, sama seperti ketika T'Challa meminum ramuan herba bentuk hati itu. Ia bertemu dengan ayahnya dan Black Panther terdahulu. Nah, kenapa Shuri ini malah bertemu Killmonger? Dan sebenarnya apa peran penting Killmonger atau si penjahat ini yang bernama asli N'Jedaka? Karena kan dia ini adalah villain utama ya di film Black Panther yang pertama. Dia juga yang hampir membunuh T'Challa dalam final combat 1 by 1 sebagai King of Wakanda. Dia juga yang menghancurkan dan membakar semua herba bentuk hati, tanaman magical khusus untuk Black Panther yang berwarna ungu itu, sehingga tanamannya musnah atau punah gitu ya guys. Jadi di video ini akan berfokus nge-highlight penjelasan kenapa Shuri bertemu dengan Killmonger atau N'Jedaka di Ancestral Plane. Tapi sebelum itu aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren yang aku dapetin dari CoStar Store. Nah, ini adalah salah satu online shop yang bisa buat baju-baju keren dan berkarakter bagus-bagus banget ya. Ini aku dapat banyak banget dari CoStar Store tentunya, dengan pilihan gambar-gambar yang berkualitas Black Panther, Avengers, pokoknya semuanya ada di sini. Kalian langsung aja ya order, kualitasnya bagus banget. Link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box. Teman-teman langsung check out, langsung order aja ya, karena memang sebagus itu. Oke teman-teman, jadi menurut pendapat aku, kenapa Shuri ini bertemu dengan Killmonger di Ancestral Plane? Karena itu mengikuti niat dan kesungguhan hati dari Shuri itu sendiri ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan di film Black Panther Wakanda Forever, Shuri ini adalah salah satu keturunan dari kerajaan Wakanda, khususnya Queen Ramonda, yang tidak terlalu memperhatikan tradisi gitu. Shuri lebih suka dengan teknologi dan tidak suka dengan tradisi. Yang masih menghargai tradisi itu ialah Queen Ramonda dan T'Challa itu sendiri. Dan bahkan niat awal Shuri untuk menjadi Black Panther itu kan sudah dikuasai amarah dan dendam duluan ya, ketika Namor berhasil membunuh Queen Ramonda ibunya, sehingga Shuri ini akhirnya berhasrat untuk menjadi Black Panther dan akhirnya membuat sintetis replika dari tanaman herba bentuk hati itu. Padahal kan dia nggak mau tuh buat, tapi karena dia terpicu dengan dendam dan amarahnya, dia maulah menghabiskan waktunya untuk membuat replika sintetis dari tanaman herba bentuk hati agar dia bisa pergi ke Ancestral Plane dan menjadi Black Panther dan mendapatkan kekuatan Black Panther. Nah, jadi niat awal Shuri ini tuh kayak sudah salah gitu ya teman-teman, karena hatinya dipenuhi dengan rasa amarah, emosi dan dendam itu untuk membalaskan dendam dan membunuh Namor. Sehingga ketika dia meminum ramuan herba bentuk hati, dia malah bertemu dengan Killmonger yang sama-sama memiliki motivasi dan hati yang jahat sama kayak dia, sama kayak Killmonger di Black Panther yang pertama. Alih-alih Shuri bertemu dengan para leluhurnya, kakeknya, ayahnya, ibunya, kakaknya, dia malah ketemu sama Killmonger atau omnya ya kayaknya, yang seorang penjahat dan villain. Nah, jadi tuh kayak Ancestral Plane itu bekerja mengikuti hati nurani, hati bersih dari si Black Panther itu yang meminum herba bentuk hati itu ya teman-teman. Karena kan kita tahu bahwa Ancestral Plane itu adalah salah satu dari alam intersection atau alam sesudah kematian, alam berikutnya dari alam kehidupan, seperti apa yang dikatakan oleh Dewi Taweret di series Moon Knight. Kalau kalian perhatikan, Dewi Taweret itu berkata bahwa Ancestral Plane itu sangat indah. Nah, ini mengidentifikasi bahwa si Dewi Taweret itu juga pernah ke Ancestral Plane, karena kan Dewi Taweret juga yang berjaga di alam underworldnya budaya Mesir di series Moon Knight kemarin itu. Kalian boleh banget sih untuk rewatch lagi. Nah, sehingga Ancestral Plane ini ya bekerja secara magical, secara sihir juga ya teman-teman, mengikuti hati dan kebersihan hati nurani dari Black Panther itu sendiri, yaitu si Shuri. Nah, pada saat itu kan Shuri diisi ya hatinya itu dengan amarah dan emosi. Dia juga tidak terlalu menghormati tradisi dan juga tahayul lah, karena dia itu pikirannya kan sangat logik, sangat high, sangat maju, sangat mengagungkan teknologi banget ya. Dan hal ini juga disebut oleh si Killmonger bahwa Shuri dan dia ini sama, kata Killmonger waktu mereka bertemu di Ancestral Plane, sama-sama tidak menghormati tradisi dan lebih modern dan lebih mengedepankan teknologi. Kayak gitulah intinya. Sehingga sangat wajar sekali dan
logik kalau misalnya Ancestral Plane bekerja secara magical, secara sihir gitu untuk menyesuaikan dengan kepercayaannya si Shuri ini, sehingga Ancestral Plane menunjukkan orang yang lebih dekat kepercayaannya dengan Shuri, yaitu Killmonger. Ditambah lagi Shuri yang lagi emosi dan dipenuhi dengan balas dendam ya, sehingga hatinya itu tidak bersih atau tidak pure ingin menjadi seorang Black Panther untuk memproteksi, mengamankan, melindungi Wakanda. Karena pikirannya Shuri pada waktu itu, kalau kalian perhatikan di film, itu ingin membunuh Namor. Pokoknya itu aja gitu intinya. Bahkan ketika tersadar, Shuri pun bingung ya kenapa dia tidak bertemu siapa-siapa ataupun keluarganya, dia malah bertemu Killmonger, dan itu membuat dia sangat marah pada awal-awalnya ya, si Nakia yang ada di situ, dan Riri Williams juga bingung. Dan juga kalau kita perhatikan ketika Shuri memasuki alam Ancestral Plane, itu berbeda ya tempatnya dengan yang biasa T'Challa masuk di Ancestral Plane. Kalau T'Challa kan ketika masuk ke alam itu, dia langsung bertemu di hadapan padang rumput yang sangat luas, pohon, dan langsung dipertemukan oleh para leluhur Black Panther. Nah, tapi ketika Shuri meminum herba bentuk hati dan masuk ke Ancestral Plane, dia malah berada di ruang singgasana Black Panther, dan ternyata duduklah di singgasana itu si Killmonger itu ya teman-teman. Nah, sehingga ini membuat si Shuri terkejut juga sih. Nah, jadi dari sininya aja tuh sudah beda ya, Ancestral Plane itu memang bekerja sesuai dengan peminum herba bentuk hati itu. Sama ketika Killmonger meminum herba bentuk hati itu di film Black Panther yang pertama, dia malah bertemu ayahnya di rumah masa kecilnya ya teman-teman, bukan di padang rumput yang luas dan bertemu para leluhur. Namun pada akhirnya di ending final fight antara Shuri dan Namor, Shuri ini tersadar ya teman-teman. Ia tiba-tiba melihat ibunya sendiri, Queen Ramonda, di Ancestral Plane, dan ini membuat pikiran Shuri terbuka bahwa balas dendam dan membunuh Namor bukanlah merupakan solusi, dan itu bukan dirinya yang sesungguhnya. Dia bukanlah orang yang seperti itu. Akhirnya dia pun memaafkan Namor dan menerima Namor yang menyerah akan semua yang terjadi dan peperangan antara Wakanda dan bangsa Talokan. Nah, ini juga jadi salah satu titik balik berubahnya ya motivasinya si Shuri ini, sehingga di Ancestral Plane akhirnya ia bertemu dengan ibunya. Ini tuh scene-nya kelihatan di akhir-akhir ya teman-teman, ketika dia mengarahkan tombak ke lehernya Namor itu guys. Jadi kayak cepet banget scene-nya itu. Dan ini sangat bagus sekali ya sebagai develop dan perkembangan karakter Shuri sebagai next Black Panther di MCU, dan sebagai Lady Black Panther perempuan pertama di Wakanda. Nah, jadi gitu ya teman-teman, alasan logiknya kenapa Killmonger ini bisa muncul di alam bawah sadarnya Shuri ketika ia memasuki Ancestral Plane. Sebenarnya Killmonger di sini tidak terlalu berperan penting ya, karena Shuri pun masih menolak keberadaan Killmonger dan tidak pernah menjadikan Killmonger itu temannya, karena dia juga berperang kan melawan Killmonger dan melawan Killmonger ini. Jadi Killmonger ini merupakan cameo yang cukup mengejutkan sekali yang ada di bioskop ya. Selain munculnya Valentina, leader of Thunderbolt, dan juga kematian Queen Ramonda itu sendiri. Jadi ini memang cameo yang big surprise banget ya. Tidak ada yang menyangka bahwa Killmonger akan muncul lagi di film Black Panther yang kedua ini bertemu dengan Shuri di Ancestral Plane. Dan salah satunya juga ya, kenapa Shuri ini bertemu dengan Killmonger adalah tidak utuhnya ritual dalam meminum herb shape heart atau herbal bentuk hati itu ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di Black Panther yang pertama, itu kan gak langsung minum aja kayak si Shuri yang ada di film Black Panther yang kedua ini ya. Baik T'Challa dan N'Jedaka atau Killmonger itu harus mengikuti budaya yang ditaati oleh leluhur di Wakanda. Ada beberapa fase ritual yang harus dilakukan oleh para leluhur, oleh para penggiat budaya yang ada di Wakanda, untuk bisa seorang pemimpin Wakanda dan yang akan menjadi next Black Panther itu meminum ramuan herba bentuk hati. Ia harus meminumnya, ia harus dikubur di dalam tanah kan, tidak bisa langsung minum gitu aja. Namun Shuri kan menolak ya itu semua, karena memang dia ini tidak percaya dengan tradisi dan ritual-ritual tetek bengek lainnya gitu. Karena memang dia nggak suka, cuman dia terpaksa meminum herba itu karena dia dikuasai amarah untuk membalas dendam ke Namor itu, dan butuh kekuatan, stamina, power super dari efek tanaman herba shape heart itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu sehingga karakter si Shuri ini kedepannya untuk di MCU Next Project masih fiktif-fiktif dan masih ngenyawang-nyawang, ngebayang-bayang ya teman-teman. Apakah masih dipakai dia ini sebagai the next Black Panther atau enggak nih di MCU Project kedepannya. Dan juga beredar rumor dan juga berita bahwa Letitia Wright, pemeran dari Shuri atau Black Panther itu sendiri, sudah tidak ada kontrak lagi dengan Marvel. Katanya sih ini film terakhirnya yang kontrak dan bekerja sama dengan Marvel Studios. Nggak tahu deh kedepannya ini mau dibawa kemana karakter Shuri, Black Panther dan
Wakanda ini ya teman-teman. Mengingat anaknya T'Challa itu umurnya masih 6-7 tahunan. Jadi masih lama banget mau menjadi the next Black Panther, the next King, the next Prince di Wakanda ya teman-teman. Dan bergabung bersama dengan Avengers melawan kejahatan tuh kayak masih lama banget. Orang masih kecil anaknya si T'Challa ini. Jadi ya aku sih pengennya Nakia ya yang menjadi Black Panther itu sebenarnya. Karena dari postur tubuhnya tuh kayak sudah sesuai. Kalau kalian perhatikan postur tubuhnya Shuri ini ketika one by one combat bertarung dengan Namor itu kayak kekurusan ya teman-teman. Saya nggak mau body shaming sih, cuma memang kayak kekurusan gitu bodinya si Shuri ini dan kepalanya kayak kebesaran. Jadi nggak proporsional banget sebagai hero wanita gitu. Padahal udah pas banget ya kalau Nakia yang mengambil peran menjadi Black Panther dan yang menjadi pemimpin atau presiden atau ratu Wakanda itu tetap si Shuri. Namun yang jadi pejuang warrior Black Panthernya kan bisa ke Nakia aja gitu ya. Tapi nggak tahu deh, itu kan cuman harapan dan point of view aku aja ya. Nggak tahu deh benar apa nggak. Oke guys, itu dia ya penjelasan dari aku kenapa alasannya si Killmonger ini bisa muncul di ancestral plane di alam bawah sadarnya Shuri. Semoga bisa membantu kalian ya. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.